Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Nara adalah seorang gadis sederhana dengan mimpi besar yang tumbuh di pinggiran kota. Ia lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Ayahnya adalah seorang petani, dan ibunya seorang penjahit. Meski hidup dalam keterbatasan, Nara selalu percaya bahwa cinta sejati adalah jalan menuju kebahagiaan, bukan kekayaan atau status sosial. Suatu hari, Nara diundang ke sebuah pesta amal oleh sahabatnya, Maya. Pesta tersebut diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Nara merasa gugup, namun Maya meyakinkannya bahwa acara tersebut akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dengan mengenakan gaun terbaik yang ia miliki, Nara melangkah ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang berpengaruh dan terpandang. Di tengah gemerlap pesta amal, mata Nara tertuju pada seorang pria tampan yang berdiri di tengah kerumunan. Pria itu adalah Bayu, pewaris keluarga kerajaan bisnis yang terkenal di seluruh negeri. Dengan penampilan yang mempesona dan sikap ramah, Bayu jauh dari gambaran seorang pria kaya yang angkuh. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, Bayu dan Nara saling bertatapan, dan seketika itu juga dunia Nara berubah. Pertemuan pertama mereka tidak direncanakan, tetapi begitu alami. Bayu mendekati Nara dengan senyum hangat dan memperkenalkan diri. Mereka berbincang panjang tentang mimpi, harapan, dan kehidupan yang jauh dari kilauan kemewahan. Nara berbicara dengan tulus tentang impian-impian sederhananya, sementara Bayu merasakan kehangatan yang berbeda dari setiap kata yang Nara ucapkan. Bayu terpesona oleh ketulusan dan keceriaan Nara, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkungannya yang serba megah. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil mereka, tempat-tempat yang mereka kunjungi, dan harapan-harapan yang ingin mereka capai. Malam itu, di bawah langit yang cerah dan bintang-bintang yang berkelip, Bayu merasa menemukan seseorang yang dapat membuat hatinya damai. Namun, perjalanan cinta mereka tidaklah mudah. Bayu tahu bahwa ibunya, Bu Kartika, memiliki harapan tinggi untuk calon istri anaknya. Sebagai seorang wanita yang kuat dan berpengaruh dalam bisnis keluarga, Bu Kartika selalu memandang pernikahan sebagai alat politik dan ekonomi, bukan sekadar urusan hati. Bayu menyadari bahwa memperkenalkan Nara kepada ibunya akan menjadi tantangan besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bayu memutuskan untuk membawa Nara bertemu dengan Bu Kartika di rumah keluarga mereka yang megah. Dengan hati berdebar, Nara mengenakan gaun terbaiknya dan mencoba menyiapkan diri untuk menghadapi ibu mertuanya yang terkenal sulit. Setiap langkah menuju pintu masuk rumah itu terasa begitu berat bagi Nara. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta yang ia miliki untuk Bayu akan cukup untuk menghadapi apapun. Saat pintu terbuka, Bu Kartika berdiri di sana dengan tatapan tajam yang membuat Nara merasa begitu kecil. Wanita itu memandang Nara dengan pandangan yang penuh penilaian, seolah mencoba menilai setiap inci dari dirinya. Bayu memperkenalkan Nara dengan penuh kebanggaan, berharap ibunya bisa melihat apa yang ia lihat dalam diri Nara. Nara tersenyum ramah dan memperkenalkan diri dengan sopan, namun ia bisa merasakan dinginnya sambutan Bu Kartika. Dalam hati, Nara tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Kartika terasa seperti ujian yang harus ia lalui. Meskipun merasa tertekan, Nara tetap berusaha menunjukkan ketulusan dan kehangatannya. Pertemuan pertama mereka pun berakhir dengan suasana yang tegang. Bayu bisa melihat kekhawatiran di mata Nara dan mencoba menghiburnya. Mereka berjalan keluar dari rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Nara menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan, namun ia bertekad untuk memperjuangkan cintanya. Pertemuan pertama antara Nara dan Bu Kartika meninggalkan kesan yang kuat di hati Nara. Meskipun sambutan yang diterima terasa dingin dan penuh penilaian, Nara tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, Nara tahu bahwa untuk mempertahankan hubungannya dengan Bayu, ia harus mampu menghadapi segala rintangan, termasuk memenangkan hati Bu Kartika. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan usaha keras Nara untuk membuktikan dirinya.
Ia mulai belajar lebih banyak tentang budaya keluarga Bayu dan mencoba beradaptasi dengan cara hidup mereka yang penuh tata krama dan etiket. Nara tahu bahwa ia tidak bisa mengubah pendapat Bu Kartika dalam sekejap. Tetapi ia percaya bahwa kesabaran dan ketulusan pada akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, setiap langkah yang diambil oleh Nara selalu diawasi oleh Bu Kartika. Ibu mertuanya itu tidak melewatkan satupun kesempatan untuk mengkritik dan menguji Nara. Saat Nara berusaha membantu di dapur, Bu Kartika dengan cepat menunjukkan ketidaksempurnaan dalam masakannya. Ketika Nara mencoba berpartisipasi dalam acara keluarga, Bu Kartika selalu menemukan alasan untuk merendahkan usahanya. Sikap Bu Kartika membuat Nara merasa tertekan dan cemas. Namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Di saat-saat sulit, Bayu selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan. Bayu memahami betapa sulitnya posisi Nara dan berusaha menjadi jembatan antara ibu dan istrinya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mengubah pandangan ibunya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nara tetap teguh pada niatnya. Ia mulai mencari cara-cara kreatif untuk menunjukkan niat baiknya kepada Bu Kartika. Nara belajar memasak hidangan kesukaan Bu Kartika dari resep keluarga yang diwariskan turun-temurun. Ia juga berusaha lebih banyak mendengarkan cerita-cerita masa lalu Bu Kartika, berharap dapat menemukan titik temu yang bisa mendekatkan mereka. Suatu hari, Nara menemukan sebuah album foto tua di perpustakaan rumah keluarga Bayu. Di dalamnya terdapat foto-foto Bu Kartika ketika masih muda, bersama suaminya yang telah tiada dan anak-anak mereka yang masih kecil. Nara melihat ada sisi lain dari Bu Kartika yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sisi seorang ibu yang penuh kasih sayang dan dedikasi kepada keluarganya. Dengan hati-hati, Nara membawa album foto tersebut ke ruang tamu tempat Bu Kartika sedang duduk. Ia berharap momen ini bisa menjadi awal dari perubahan hubungan mereka. Namun, ketika Nara membuka halaman pertama album tersebut, Bu Kartika menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa memahami apa yang sudah kulalui?" Kata-kata Bu Kartika membuat Nara terdiam. Ia merasakan betapa dalamnya luka di hati ibu mertuanya itu. Meskipun demikian, Nara tidak mundur. Ia menatap Bu Kartika dengan penuh tekad dan berkata, "Saya mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya, Bu. Tapi saya ingin mencoba. Saya ingin kita bisa memahami satu sama lain." Perkataan Nara tersebut adalah langkah pertama menuju perubahan. Meskipun tembok yang dingin itu masih tetap ada, sedikit demi sedikit, Nara mulai merasakan celah kecil di antara mereka. Meskipun Bu Kartika tampak tidak tergerak oleh niat baik Nara, keberanian Nara untuk berbicara jujur telah meninggalkan jejak kecil di hati Bu Kartika. Hari demi hari, Nara tetap berusaha mendekati ibu mertuanya dengan cara yang lebih halus dan penuh pengertian. Nara menyadari bahwa untuk memenangkan hati Bu Kartika, ia harus memahaminya lebih dalam. Suatu sore, Nara menemukan Bu Kartika sedang duduk sendirian di taman belakang rumah. Tanpa ragu, Nara mendekati Bu Kartika dan duduk di bangku yang sama, menjaga jarak yang sopan. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati keindahan bunga-bunga yang mekar di sekitar mereka. "Bu," kata Nara dengan lembut, "saya tahu bahwa saya masih banyak belajar tentang keluarga ini dan tentang bagaimana menjadi menantu yang baik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang cerita hidup ibu dan keluarga ini. Mungkin dari situ, saya bisa lebih memahami apa yang ibu harapkan dari saya." Bu Kartika menatap Nara sejenak sebelum menghela napas panjang. "Kamu tahu, Nara," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "keluarga ini dibangun di atas kerja keras dan pengorbanan. Suamiku dan aku bekerja tanpa henti untuk mencapai semua ini. Saya ingin Bayu dan keluarganya memiliki yang terbaik." Nara mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan oleh Bu Kartika. Ia bisa merasakan betapa dalamnya rasa tanggung jawab dan cinta Bu Kartika terhadap keluarganya. Nara menyadari bahwa di balik sikap keras Bu Kartika, ada ketakutan akan kehilangan apa yang telah dibangun dengan susah payah. "Bu, saya juga ingin yang terbaik untuk Bayu dan keluarga ini," kata Nara dengan tulus. "Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarga ini." Bu Kartika tidak langsung menjawab.
Namun Nara bisa melihat sedikit perubahan di wajahnya. Mereka kembali duduk dalam keheningan. Namun kali ini suasananya terasa lebih hangat. Nara merasa bahwa sedikit demi sedikit, tembok yang memisahkan mereka mulai retak. Selama minggu-minggu berikutnya, Nara terus mencari cara untuk lebih dekat dengan Bu Kartika. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di dapur, belajar memasak hidangan favorit Bu Kartika dengan bantuan dari asisten rumah tangga. Meskipun usahanya tidak selalu sempurna, Bu Kartika mulai melihat ketulusan dan kesungguhan Nara. Suatu hari, ketika Nara berhasil memasak rendang yang hampir sempurna, Bu Kartika akhirnya memberikan senyum kecil. "Rasanya hampir seperti masakan ibuku dulu," kata Bu Kartika dengan suara yang lembut. Itu adalah pujian pertama yang Nara terima, dan itu memberinya semangat untuk terus mencoba. Namun, perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan. Nara tahu bahwa satu senyum tidak berarti semuanya sudah berubah. Ia harus terus berusaha dan bersabar, menjaga niat baik dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Seiring waktu, hubungan antara Nara dan Bu Kartika mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meski tidak sepenuhnya harmonis, ada rasa saling menghargai yang perlahan tumbuh di antara mereka. Nara terus berusaha dengan ketulusan, sementara Bu Kartika mulai mengurangi kritik tajamnya. Namun, cobaan besar datang ketika keluarga Bayu terlibat dalam sebuah skandal bisnis yang mengancam reputasi mereka. Sebuah kesalahan dalam manajemen keuangan perusahaan keluarga terungkap, dan media mulai memberitakan tentang kebangkrutan yang mengintai. Keluarga yang dikenal karena kehormatan dan kekayaan mereka kini harus menghadapi sorotan publik yang negatif. Di tengah kekacauan ini, Nara melihat kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari keluarga ini. Ia tidak hanya duduk diam dan menyaksikan semuanya runtuh, tetapi justru mengambil inisiatif untuk membantu. Nara menghubungi teman-temannya yang memiliki koneksi di dunia bisnis dan media, mencari cara untuk meredam berita negatif dan memberikan gambaran yang lebih positif tentang keluarga Bayu. Bayu, yang merasa tertekan dengan situasi ini, sangat terkesan dengan keberanian dan keteguhan Nara. Ia merasa bangga memiliki istri yang tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi juga cerdas dan memiliki inisiatif yang kuat. Bersama-sama, mereka bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, menghadiri pertemuan bisnis, dan memberikan pernyataan pers yang menenangkan publik. Di sisi lain, Bu Kartika merasa cemas dengan situasi ini. Ia merasa bahwa ini adalah ujian terbesar bagi keluarganya dan khawatir bahwa Nara tidak akan mampu menghadapinya. Namun, sikap Nara yang tegar dan penuh pengabdian membuat Bu Kartika mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Suatu malam, setelah hari yang panjang penuh dengan pertemuan dan negosiasi, Nara dan Bu Kartika duduk bersama di ruang keluarga. Keheningan yang ada di antara mereka tidak lagi terasa canggung, melainkan penuh dengan rasa saling memahami yang baru. "Nara," kata Bu Kartika dengan suara yang lembut, "saya ingin berterima kasih atas usaha yang kamu lakukan untuk keluarga ini. Saya tahu ini tidak mudah, dan kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli." Nara terharu mendengar kata-kata tersebut. "Bu, saya melakukan ini karena saya mencintai Bayu dan keluarga ini. Saya ingin kita bisa melewati semua ini bersama-sama." Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Bu Kartika mulai melihat Nara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga, seseorang yang bisa diandalkan di saat-saat sulit. Meskipun masalah belum sepenuhnya selesai, mereka kini memiliki kekuatan baru untuk menghadapinya bersama-sama. Sejak skandal bisnis keluarga Bayu terkuak, kehidupan mereka berubah drastis. Setiap hari dipenuhi dengan berita negatif dan spekulasi dari media, membuat mereka selalu dalam keadaan waspada. Nara dan Bayu bekerja sama tanpa lelah untuk menstabilkan keadaan perusahaan, sementara Bu Kartika terus memantau situasi dengan ketat. Namun, tekanan ini membuat mereka semakin dekat sebagai keluarga. Nara merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Bayu dan keluarganya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan bagi mereka semua. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Nara, ia tidak menyerah dan terus mencari cara untuk membantu. Setiap malam, setelah semua orang beristirahat, Nara diam-diam mempelajari laporan keuangan dan strategi bisnis yang bisa membantu menyelamatkan perusahaan. Suatu hari,
Bayu menemukan Nara duduk di ruang kerja, dikelilingi oleh tumpukan dokumen. "Nara, kamu tidak perlu melakukan semua ini," kata Bayu dengan lembut, penuh rasa sayang. "Kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah." Nara menatap suaminya dengan mata yang penuh cinta. "Bayu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan. Ini tentang menjaga kehormatan dan masa depan keluarga kita. Aku tidak bisa diam saja sementara kamu berjuang sendirian." Kata-kata Nara memberikan semangat baru bagi Bayu. Mereka berdua bekerja lebih keras, saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain. Bu Kartika, yang awalnya skeptis terhadap kemampuan Nara, mulai melihat betapa berharga kehadiran menantu perempuannya ini. Meskipun ia tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, Bu Kartika mulai mengurangi kritik dan lebih banyak memberikan dukungan. Namun, ancaman terhadap keluarga mereka belum berakhir. Saingan bisnis keluarga Bayu melihat kelemahan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Mereka mulai merencanakan serangan lebih lanjut untuk menghancurkan perusahaan dan reputasi keluarga. Nara dan Bayu harus berpikir cepat untuk mengatasi segala kemungkinan. Dalam situasi yang semakin genting, Nara menemukan bukti bahwa ada orang dalam perusahaan yang berkhianat dan memberikan informasi kepada pihak luar. Ini adalah pukulan berat bagi keluarga Bayu. Namun Nara tidak menyerah. Ia mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan membawa masalah ini kepada Bu Kartika dan Bayu. Dengan keberanian dan kecerdasan, Nara berhasil mengungkap pengkhianatan tersebut dan mengamankan posisi keluarga mereka. Bu Kartika, yang terkejut melihat ketegasan dan keahlian Nara dalam menangani situasi ini, akhirnya menyadari bahwa Nara adalah sosok yang tepat untuk berdiri di samping Bayu. Suatu malam, setelah semuanya kembali tenang, Bu Kartika mengajak Nara untuk duduk bersama di teras rumah. "Nara," kata Bu Kartika dengan suara yang lembut, "aku mengerti sekarang bahwa kamu adalah anugerah bagi keluarga ini. Kamu telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan." Nara terharu mendengar pengakuan tersebut. "Bu, saya melakukan semua ini karena saya mencintai Bayu dan keluarga ini. Saya ingin kita bisa melewati semua ini bersama-sama, sebagai satu keluarga." Dengan ikatan yang semakin kuat, mereka kini memiliki kekuatan baru untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, Nara dan keluarga Bayu kini lebih siap untuk menghadapinya bersama-sama, dengan cinta dan dukungan yang tulus. Setelah ancaman skandal bisnis berhasil diatasi, kehidupan keluarga Bayu mulai kembali normal. Namun, ketenangan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Masa lalu yang kelam dari keluarga Bayu kembali menghantui mereka. Kali ini dalam bentuk seorang mantan rekan bisnis yang merasa dirugikan dan ingin membalas dendam. Nama Rendra tiba-tiba muncul dalam perbincangan keluarga. Rendra adalah mantan rekan bisnis ayah Bayu yang dulu dipecat karena kecurangan. Setelah bertahun-tahun menghilang, kini ia kembali dengan rencana untuk menghancurkan reputasi keluarga Bayu. Rendra memiliki informasi rahasia yang bisa menjatuhkan keluarga Bayu dan membuat mereka kehilangan segala yang telah mereka bangun. Nara menyadari bahwa ancaman ini lebih berbahaya daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Ia mengajak Bayu dan Bu Kartika untuk duduk bersama dan merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Di tengah perbincangan, Nara mengajukan ide untuk mencari bantuan dari seorang pengacara terkenal yang memiliki reputasi baik dan dapat dipercaya. Bayu dan Bu Kartika setuju dengan rencana tersebut, dan mereka segera menghubungi pengacara yang dimaksud. Pertemuan pertama dengan pengacara tersebut memberi harapan baru bagi keluarga Bayu. Mereka mulai menyusun strategi untuk menghadapi Rendra dan melindungi keluarga mereka dari ancaman yang ada. Sementara itu, Nara tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu Rendra dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Rendra dan ayah Bayu. Dengan bantuan sahabatnya, Maya, Nara berhasil menemukan beberapa bukti penting yang menunjukkan bahwa Rendra tidak sepenuhnya jujur dalam ceritanya. Di saat yang sama, Bu Kartika mulai membuka diri kepada Nara tentang masa lalu keluarganya. Ia menceritakan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka lalui untuk mencapai kesuksesan.
Bu Kartika juga mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak selalu bisa melindungi keluarganya dari orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Mendengar cerita Bu Kartika, Nara semakin memahami mengapa ibu mertuanya begitu keras dan protektif. Rasa tanggung jawab dan cinta yang mendalam terhadap keluarganya membuat Bu Kartika selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nara berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mendukung dan melindungi keluarga ini, apapun yang terjadi. Dengan informasi baru yang mereka dapatkan, Nara, Bayu, dan Bu Kartika bersama pengacara mereka merencanakan langkah selanjutnya. Mereka mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan menyiapkan argumen yang kuat untuk menghadapi Rendra di pengadilan. Meskipun tekanan semakin besar, mereka tidak gentar. Pertarungan hukum yang mereka hadapi menjadi ujian besar bagi kekompakan keluarga. Di tengah situasi yang sulit, Nara dan Bu Kartika semakin mendekat dan saling mendukung. Mereka menyadari bahwa kekuatan keluarga terletak pada solidaritas dan kepercayaan satu sama lain. Pada akhirnya, Nara, Bayu, dan Bu Kartika berhasil mengalahkan Rendra di pengadilan. Keputusan hakim menyatakan bahwa keluarga Bayu tidak bersalah dan Rendra harus membayar ganti rugi atas kerugian yang telah ia sebabkan. Kemenangan ini membawa kebahagiaan dan kelegaan bagi keluarga Bayu, serta memperkuat ikatan mereka. Dengan ancaman masa lalu yang berhasil diatasi, keluarga Bayu kini lebih kuat dari sebelumnya. Nara dan Bu Kartika telah menemukan cara untuk memahami dan mendukung satu sama lain, menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan keluarga mereka. Setelah pertarungan hukum yang melelahkan dan penuh tekanan, kehidupan keluarga Bayu akhirnya mulai kembali tenang. Mereka merayakan kemenangan mereka dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa cobaan yang mereka hadapi telah memperkuat ikatan keluarga. Nara dan Bu Kartika kini memiliki hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung, sementara Bayu merasa lebih bangga dan bahagia dengan keluarganya. Dengan berlalunya waktu, Nara dan Bayu memutuskan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih fokus pada kebahagiaan dan harmoni keluarga. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masa depan perusahaan dan keluarga, memastikan bahwa semua keputusan yang diambil adalah demi kebaikan bersama. Nara, yang telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tegar dan cerdas, kini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu hari, Nara dan Bu Kartika pergi bersama untuk menghadiri acara amal yang diadakan oleh keluarga-keluarga terkemuka di kota. Acara ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperkuat hubungan dengan komunitas bisnis dan menunjukkan bahwa keluarga mereka tetap teguh meskipun telah menghadapi berbagai cobaan. Nara merasa gugup, namun Bu Kartika memberikan dukungan dan dorongan, menunjukkan bahwa ia telah menerima Nara sepenuhnya sebagai menantunya. Di tengah acara, Nara dan Bu Kartika berdiri berdampingan, berbicara dengan tamu-tamu yang datang. Semua orang terkesan dengan kerjasama dan keharmonisan yang ditunjukkan oleh mereka. Nara menyadari bahwa ia tidak lagi hanya menjadi menantu, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan keluarga Bayu. Selama acara, Bu Kartika memperkenalkan Nara kepada beberapa rekan bisnis lama yang ia percaya. Mereka membahas tentang peluang-peluang baru yang dapat membantu perusahaan keluarga bangkit kembali. Nara, dengan kepercayaan diri dan pengetahuannya, memberikan pandangan yang segar dan strategi yang inovatif. Para rekan bisnis tersebut merasa terkesan dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Bayu. Malam itu, setelah acara selesai, Bu Kartika mengajak Nara untuk berbincang di taman rumah mereka. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka berbagi cerita dan tertawa bersama. Bu Kartika menceritakan masa lalunya, tentang perjuangannya membesarkan Bayu sendirian setelah suaminya meninggal. Nara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa lebih dekat dengan ibu mertuanya daripada sebelumnya. "Bu, saya sangat menghargai semua yang telah ibu lakukan untuk keluarga ini," kata Nara dengan tulus. "Saya berjanji akan terus mendukung dan melindungi keluarga kita, apapun yang terjadi." Bu Kartika tersenyum, merasa bangga dengan menantunya yang luar biasa ini. "Nara, kamu telah menunjukkan bahwa kamu adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga ini. Aku sangat bersyukur memiliki kamu di sini." Mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Nara menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun dengan cinta dan dukungan yang tulus,
mereka dapat menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, di bawah langit yang cerah, Nara dan Bu Kartika mengukuhkan ikatan yang tak terpisahkan antara mereka, sebagai ibu dan menantu yang saling menghargai dan mencintai. Dengan kebersamaan yang semakin kuat, Nara, Bayu, dan Bu Kartika kini siap melangkah maju, membangun masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain sebagai keluarga yang tak terpisahkan. Dengan ancaman dari masa lalu yang berhasil diatasi, kehidupan keluarga Bayu mulai stabil kembali. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Nara dan Bayu merasa bahwa inilah saatnya untuk memperkokoh fondasi keluarga mereka dengan cara yang lebih mendalam. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan acara keluarga besar sebagai tanda syukur dan kebersamaan, mengundang semua kerabat dan sahabat dekat. Persiapan acara ini menjadi momen yang penuh makna bagi Nara dan Bu Kartika. Mereka bekerja sama untuk mengatur setiap detail, mulai dari dekorasi hingga menu makanan. Bu Kartika yang sebelumnya lebih sering mengontrol segala hal, kini memberikan ruang bagi Nara untuk mengekspresikan ide-idenya. Nara, dengan ketekunan dan kreativitasnya, mengusulkan tema tradisional yang mengangkat nilai-nilai budaya keluarga mereka. Selama persiapan, Nara dan Bu Kartika sering berbincang tentang banyak hal. Bu Kartika berbagi cerita tentang masa mudanya dan bagaimana ia membangun keluarga ini bersama suaminya. Nara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin terhubung dengan sejarah keluarga yang ia cintai. Bu Kartika juga mulai membuka diri dan meminta pendapat Nara dalam pengambilan keputusan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari acara pun tiba. Rumah besar keluarga Bayu dihiasi dengan kain-kain tradisional dan bunga-bunga yang indah. Meja makan dipenuhi dengan hidangan lezat yang menggugah selera. Para tamu datang dengan penuh antusias, membawa harapan dan doa untuk keluarga Bayu. Di tengah keramaian, Nara dan Bu Kartika berdiri bersama, menyambut setiap tamu dengan senyuman hangat. Acara dimulai dengan pidato singkat dari Bayu yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung mereka. Ia juga memperkenalkan Nara sebagai sosok yang telah menjadi pilar kekuatan dalam keluarga mereka. Kata-kata Bayu membuat Nara merasa sangat dihargai dan diterima, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai bagian penting dari keluarga besar. Setelah pidato Bayu, Bu Kartika mengambil alih. Dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan, ia berbicara tentang perjalanan keluarga mereka, tantangan yang telah mereka hadapi, dan bagaimana cinta dan ketulusan telah membawa mereka ke titik ini. Bu Kartika juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Nara, mengakui bahwa Nara telah menjadi menantu yang tidak hanya kuat dan tegar, tetapi juga penuh kasih sayang. Suasana acara semakin hangat dengan tawa dan cerita yang mengalir di antara para tamu. Nara merasa bahwa ini adalah momen yang sangat istimewa, di mana semua usaha dan pengorbanannya selama ini akhirnya diakui dan dihargai. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ia tidak lagi merasa asing di antara keluarga besar ini. Ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Di tengah acara, Nara mendekati Bu Kartika dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bu, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Saya merasa sangat bersyukur dan beruntung bisa bersama kalian. Bu Kartika tersenyum dan memeluk Nara dengan hangat. Nara, kamu adalah anugerah bagi kami. Terima kasih telah menunjukkan ketulusan dan kekuatanmu. Aku bangga memiliki menantu sepertimu. Malam itu, di tengah gemerlap lampu dan suasana kebersamaan, Nara, Bayu, dan Bu Kartika merasakan kebahagiaan yang utuh. Mereka menyadari bahwa keluarga bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang cinta, pengertian, dan dukungan yang tulus. Dengan ikatan yang semakin kuat, mereka siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan harapan. Dengan acara keluarga besar yang sukses dan ikatan yang semakin kuat, Nara, Bayu, dan Bu Kartika merasa lebih optimis tentang masa depan mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui banyak tantangan bersama dan berhasil keluar sebagai keluarga yang lebih solid dan harmonis. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus mereka capai dan impian yang ingin mereka wujudkan. Nara dan Bayu mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperkuat bisnis keluarga.
Mereka berdua setuju bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Nara, dengan kecerdasannya, mengusulkan beberapa ide baru yang dapat membantu perusahaan berkembang di era digital. Bayu, yang selalu percaya pada kemampuan istrinya, mendukung penuh rencana-rencana tersebut. Bu Kartika, yang melihat semangat dan dedikasi Nara, memberikan dukungannya dengan memberikan lebih banyak kepercayaan dan tanggung jawab kepada menantunya. Ia mulai melihat Nara sebagai penerus sejati dari nilai-nilai keluarga, seseorang yang bisa memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Bu Kartika juga lebih sering berdiskusi dengan Nara tentang strategi bisnis, menggabungkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka untuk menciptakan keputusan terbaik. Di luar urusan bisnis, Nara dan Bayu juga berusaha mempererat hubungan pribadi mereka. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, menikmati momen-momen sederhana namun berharga. Bayu sering mengajak Nara untuk berjalan-jalan di taman atau mengunjungi tempat-tempat yang indah di sekitar kota. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, menciptakan kenangan yang akan mereka hargai sepanjang hidup. Suatu hari, Nara dan Bayu menerima kabar baik bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Kabar ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga mereka. Nara dan Bu Kartika merasa sangat gembira dan bersemangat menyambut anggota keluarga baru. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran bayi mereka, dari kamar bayi hingga perlengkapan yang dibutuhkan. Selama masa kehamilan, Nara merasakan dukungan penuh dari Bayu dan Bu Kartika. Mereka selalu berada di sampingnya, memberikan perhatian dan cinta yang tiada henti. Nara merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang begitu peduli dan mendukung. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ibu yang baik dan penuh kasih, meneruskan nilai-nilai yang telah ia pelajari dari Bu Kartika. Hari kelahiran pun tiba. Setelah proses yang penuh dengan perjuangan, Nara melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Bayu dan Bu Kartika merasa sangat bahagia dan terharu menyambut anggota keluarga baru ini. Mereka memberi nama bayi mereka, Sari, yang berarti bunga yang indah dan harum, sebagai simbol harapan dan kebahagiaan. Kehadiran Sari membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Nara, Bayu, dan Bu Kartika merasakan ikatan yang semakin kuat dan rasa cinta yang semakin mendalam. Mereka tahu bahwa dengan dukungan dan kebersamaan, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Malam itu, saat Nara duduk di samping tempat tidur bayi Sari, ia merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa perjalanannya sebagai menantu dan ibu telah membawanya ke tempat yang penuh dengan cinta dan harapan. Dengan senyum hangat, Nara menatap Sari yang tidur dengan tenang, merasa yakin bahwa masa depan mereka akan selalu cerah asalkan mereka tetap bersama-sama. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.